Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh salah satu keluargaku. Namun di sini, nama dan tempatnya akan aku samarkan untuk menjaga privasi mereka ya teman-teman. Kejadian yang terjadi pada tahun 1990-an akhir sampai tahun 2000-an awal. Ketika itu, mereka harus pindah rumah dan mengontrak di salah satu rumah yang ada di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. Kenalkan, aku Lisa. Pada tahun 1998, aku pindah rumah dan mengontrak di salah satu rumah yang cukup luas. Halaman depan dan belakangnya pun sangat luas dan banyak pepohonan besar. Setelah beberapa hari tinggal di rumah tersebut dan kami selesai merapikan barang-barang, aku dan keluargaku bersilaturahmi kepada para tetangga. Namun ketika bersilaturahmi dengan para tetangga merasa keheranan mengapa aku dan keluargaku mau mengontrak di rumah tersebut. Namun walaupun sedikit merasa keheranan, kami tidak ambil pusing dengan ucapan para tetangga dan kami pun tidak mencari tahu memangnya ada apa di rumah tersebut sampai kami harus takut untuk tinggal di situ. Singkat cerita, beberapa bulan sudah kami tinggal di rumah ini. Ibuku pun menjadi mempunyai langganan penjual jamu yang selalu datang ke rumah hampir setiap hari. Setelah saling mengenal dan menjadi akrab dengan penjual jamu tersebut pun akhirnya menceritakan penghuni kontrakan sebelum kami menghuni kontrakan tersebut. Jadi, sebelum aku dan keluargaku tinggal di rumah kontrakan ini, beberapa tahun kontrakan tersebut sempat kosong. Terakhir kali, ada seorang penjual mie yang mengontrak di rumah tersebut. Namun, penjual mie tersebut hanya bertahan selama beberapa minggu saja. Karena penjual mie itu sering kali diganggu oleh hal-hal yang tak kasat mata, di mana setiap malam mereka sering kali mendengar keributan di dapur. Namun, karena mereka takut untuk keluar kamar, akhirnya mereka mendiamkan saja suara keributan tersebut. Hingga di pagi harinya, ketika mereka mengecek ke dapur, ternyata barang dagangan mereka sudah hancur berantakan, berserakan di lantai. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali dua kali, namun cukup sering mereka alami hingga mereka sering kali mengalami kerugian karena barang dagangannya sudah tidak bisa dijual lagi. Karena hal-hal tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Aku dan keluargaku pun cukup keheranan mendengar cerita tersebut, karena sudah beberapa bulan kami tinggal di rumah itu tidak ada sesuatu yang aneh. Bahkan kami tidak pernah melihat penampakan ataupun mendengar suara-suara keributan. Singkat cerita, mungkin sudah sekitar 2 tahunan kami tinggal di rumah tersebut. Semuanya aman terkendali dan tidak ada kejadian-kejadian aneh. Sampai suatu ketika ada salah satu keluarga dari Pulau Kalimantan yang ingin datang dan menginap di rumah kontrakan kami. Dengan senang hati, kami pun mempersilakannya untuk datang menginap. Sebut saja saudaraku ini Om Lukman. Pada saat itu, kami pun mempersiapkan salah satu kamar yang berada di pinggir garasi. Kamar tersebut mempunyai jendela yang bisa langsung menghadap ke halaman belakang rumah. Orang tuaku pun mempersilahkan Om Lukman untuk tidur di kamar tersebut. Baru semalam tidur di kamar itu, tiba-tiba saja Om Lukman sudah membuat keributan di rumah. Dia masuk ke kamar kakakku yang berada di kamar depan dan meminta untuk tidur bersamanya pada malam itu. Om Lukman tidak menceritakan apapun. Kakakku pun tidak banyak bertanya apa yang terjadi dengan Om Lukman. Sampai besoknya, Om Lukman mengatakan kalau dia tidak mau tidur di kamar belakang lagi. Dia ingin tidur dengan kakakku saja di kamar depan. Orang tuaku pun bertanya mengapa tidak mau tidur di kamar belakang. Setelah ditanya hal itu, baru Om Lukman pun bercerita apa yang terjadi pada Om Lukman pada malam pertamanya tidur di kamar tersebut. Om Lukman yang merasa sangat lelah setelah perjalanannya dari Pulau Kalimantan, langsung memutuskan untuk tidur di kamar tersebut. Dan tidak berapa lama, dia pun berhasil tertidur.
Namun, ketika di tidurnya, dia seperti merasa tercekik dan sulit bernapas. Hingga akhirnya dia pun terbangun dengan keadaan yang masih sulit bernapas. Setelah kejadian tersebut, Om Lukman pun beristighfar dan mencoba untuk melanjutkan tidur. Namun sayangnya dia sudah tidak bisa tidur lagi. Ketika tidak bisa tidur, dia pun mengaku melihat beberapa kali bayangan hitam yang menembus di tembok kamarnya. Melihat kejadian tersebut, Om Lukman pun sangat ketakutan dan langsung lari ke kamar kakakku yang berada di depan. Lagi-lagi kami sekeluarga pun merasa keheranan. Selama tinggal di rumah tersebut, kami tidak pernah mengalami gangguan-gangguan aneh. Singkat cerita, Om Lukman pun akhirnya pulang. Hingga pada saat itu, ada salah satu teman kerja ayahku yang ingin menginap di rumah. Ketika berada di rumah tersebut, teman ayahku langsung mengatakan kalau di rumah tersebut ada sesuatu yang sangat berbahaya. Entah apa maksudnya, tapi dia mengatakan kalau sesuatu itu benar-benar jahat. Dia pun mengatakan pada keluargaku akan membawa seseorang yang bisa membersihkan rumah untuk datang ke rumah tersebut. Orang pintar tersebut pun datang bersama teman ayahku sekitar pukul 12 malam. Saat itu seluruh keluargaku disuruh untuk masuk ke kamar dan menguncinya. Kami tidak boleh keluar kamar sampai ritual yang dia lakukan selesai. Saat itu kami pun hanya menurut saja dan masuk ke kamar. Anehnya, pada saat di dalam kamar, kami mendengar suara keributan yang sangat luar biasa. Keributan tersebut terdengar dari atap rumah kami. Kami seperti mendengar orang yang sedang bertengkar. Mendengar hal itu, kami pun cukup ketakutan. Ada apa sebenarnya di atas atap rumah kami? Kami pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di luar sana. Sekitar pukul 2 malam, akhirnya kami pun disuruh keluar kamar. Dan setelah keluar kamar, kami melihat orang pintar yang dibawa oleh teman ayahku itu seperti sangat kelelahan. Kami pun tidak banyak bertanya padanya. Hanya saja teman ayahku ini mengatakan kalau penunggu yang ada di rumah tersebut tidak bisa diusir. Dan orang pintar yang ia bawa ternyata tidak sanggup untuk mengalahkan penunggu rumah ini. Teman ayahku meminta kalau kami berhati-hati untuk tinggal di rumah tersebut. Atau kalau bisa, kami disarankan untuk keluar dari rumah ini dan mencari rumah lain. Namun sekali lagi, karena kami tidak pernah mengalami hal-hal aneh, akhirnya kami tidak menghiraukan ucapan teman ayahku tersebut. Namun, selang kejadian orang pintar yang datang ke rumah tersebut, suasana rumah pun menjadi sedikit berbeda. Jujur saja, sebelum kejadian tersebut, aku selalu berani untuk pulang mengaji pada malam hari sendirian. Namun, setelah kejadian adanya orang pintar datang ke rumah, aku menjadi agak ketakutan untuk pulang mengaji sendirian ke rumahku. Aku tidak takut di jalan pulangnya, tetapi aku takut ketika ada di halaman depan rumahku, terlebih pada pohon rambutan yang ada di depan rumahku. Akhirnya, aku pun selalu meminta dijemput oleh ibuku ketika aku pulang mengaji pada malam hari. Ketika aku mulai besar, sekitar kelas 4 atau 5 SD, aku pun mulai mengalami kejadian-kejadian mistis, di mana ketika itu rumahku kosong, hanya aku dan kakakku saja yang usianya beda 2 tahun dariku. Pada saat itu ada salah satu tetanggaku yang meninggal dunia, sehingga orang tuaku pun datang ke rumah tetanggaku itu. Kejadiannya pada saat itu selepas maghrib. Aku dan kakakku hanya menunggu di teras depan rumah karena takut berada di dalam rumah sendirian. Namun ketika berada di depan rumah, samar-samar aku melihat di dalam rumah ada ibuku sedang menyetrika. Sambil kebingungan, aku melihat ke dalam rumah dan memastikan apakah benar orang yang sedang menyetrika tersebut adalah ibuku. Namun beberapa detik kemudian, aku pun tersadar kalau ibuku sedang pergi melayat ke rumah tetanggaku. Seketika, aku pun tidak berani lagi menatap ke dalam rumah. Namun pada saat itu, aku pun tidak berani menceritakan kejadian itu pada kakakku. Kalau itu dibilang penampakan, mungkin itulah penampakan yang pertama kali aku lihat. Setelah melihat itu, jujur saja di rumah aku memang jadi sangat penakut. Bahkan ke kamar mandi pun aku minta diantar oleh ibuku. Cerita horor lain yang dialami di rumah itu kali ini terjadi pada ibuku dan juga kakakku. Padahal hari itu adalah bulan puasa. Sekitar pukul 2:30 subuh, ibuku pun bangun untuk memasak.
Karena pada saat itu masih 2:30 pagi, ibuku pun memutuskan untuk menghangatkan nasi terlebih dahulu. Kemudian membangunkan kakakku untuk menjaga nasinya sementara beliau ingin melakukan sholat tahajud dulu. Selesai berwudu, ibuku pun berjalan ke kamar. Namun, ketika berjalan ke kamar, samar-samar beliau mendengar suara wanita seperti sedang bernyanyi kecil. Mendengar hal itu, ibuku pun bertanya pada kakakku. Kakakku pun mencoba mendengarkan dan menajamkan telinganya. Dan kemudian ia pun berkata pada ibuku, "Mungkin suara orang yang sedang mengaji." Namun ibuku mengatakan itu bukan suara orang mengaji. Kemudian kakakku pun mendengarkan sekali lagi. Dan sontak setelah mendengar yang kedua kalinya, mereka berdua langsung lari ke kamar. Suara tersebut bersumber dari belakang rumahku, di mana di belakang rumahku tersebut tidak ada tetangga lagi. Kakakku pun masuk kamar dan ibuku melanjutkan untuk sholat tahajud. Sampai saat akan sholat tahajud, ibuku masih mendengar suara tersebut semakin mendekat. Bahkan suaranya seperti ada di samping kamar. Akhirnya setelah ibuku selesai sholat tahajud, akhirnya suara tersebut pun menghilang. Ya, pada akhirnya kami pun menjadi percaya dengan apa yang diucapkan oleh para tetangga dan para pedagang yang datang ke rumah yang mengatakan kalau rumah tersebut angker. Karena akhirnya kami pun merasakan keangkeran rumah tersebut. Walaupun gangguan yang kami terima tidak se-ekstrim gangguan yang didapat oleh penghuni sebelum kami. Setelah 6 tahun kami tinggal di rumah tersebut, akhirnya kami pun pindah rumah. Setelah kami keluar dari rumah itu pun dijual oleh pemiliknya. Dan yang kami tahu, sepeninggalnya kami, rumah tersebut selalu kosong. Pernah beberapa kali ada yang tinggal di rumah tersebut, tapi tidak pernah lama. Oh ya, setelah kami pun merasakan beberapa kejadian aneh, ibuku pun sempat bertanya pada para tetangga apa yang sebenarnya terjadi pada rumah kontrakan tersebut pada zaman dulunya. Dan ada tetangga yang mengatakan kalau rumah tersebut adalah rumah sengketa di mana pada saat itu ahli warisnya saling berebutan. Akhirnya pihak yang kalah pun melakukan sumpahnya di atas tanah rumah kontrakan itu, di mana siapapun yang tinggal atau membangun di atas tanah sengketa tersebut akan mengalami kejadian-kejadian buruk. Entah benar atau tidak ya teman-teman, tapi seperti itulah fakta yang kami dapatkan. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.